Ada sebuah desa di kota Lapu-Lapu di Filipina yang begitu damai. Meskipun kota Lapu-Lapu adalah kota yang sangat urban dengan bandara internasional Mantan Cebu yang dianggap sebagai bandara tersibuk kedua di Filipina, namun desa ini tidak terlalu terpengaruh oleh kesibukan perkotaan dan cenderung hanyut dalam tenangnya kedamaian sebuah desa kecil. Namun semua suasana itu akan berganti dengan cepat saat ditemukan jasad seorang gadis muda yang tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Hari ini kita akan menuju ke sebuah desa bernama Sitio Soong di Barangay Mactan yang merupakan sebuah desa di kota Lapu-Lapu, Filipina, di mana kita akan melihat kisah hidup seorang gadis muda yang bernama Christine Silawan. Christine lahir di kota Lapu-Lapu, Provinsi Filipina. Ibunya bernama Laudre Silawan, seorang ibu tunggal yang membesarkan Christine seorang diri. Ibunya sangat menyayangi Christine karena Christine anak yang pintar, penurut, dan selalu membantu orang tua. Christine dikenal sebagai gadis yang ramah dan rajin beribadah. Christine lebih suka menghabiskan waktu di rumah, tidak pernah keluar kecuali pergi sekolah atau beribadah ke gereja. Kehidupan keluarga mereka sangat sederhana. Walau sederhana, Christine tetap semangat belajar dan mendapatkan prestasi di sekolah. Christine bermain sosial media, mengobrol, dan berkenalan dengan banyak orang, sama seperti gadis remaja lainnya. Christine meminta izin kepada ibunya bahwa dia akan pergi ke gereja. Dirinya bekerja setiap hari Minggu, di mana siswi kelas 9 ini akan meninggalkan rumahnya menuju gereja pada pukul 4 sore untuk melaksanakan tugasnya. Ibunya yang tidak memiliki firasat apapun tentu saja hanya mengingatkan untuk tidak pulang terlalu malam. Tetapi ternyata kepergian Christine itu adalah untuk terakhir kalinya bertemu dengan ibunya, dan semenjak itu dia tidak lagi pulang ke rumah. Christine pada saat itu berangkat ke gereja dengan berjalan kaki karena jarak gereja dan rumah tidak terlalu jauh. Saat itu setelah kebaktian selesai, Christine terlihat keluar dari gereja. Tapi setelah itu tidak diketahui kemana Christine pergi. Pada hari biasanya, Christine saat bertugas di gereja akan selesai sebelum pukul 7 malam. Namun pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 ini, saat dia izin pergi ke gereja, dia tidak pulang-pulang ke rumah. Ibu Christine, Laudre Silawan, sangat khawatir setelah menunggu 2 jam, Christine belum juga kembali. Karena Christine adalah tipe anak yang selalu izin apabila dia mau pergi. Ibunya akhirnya mencoba menelepon Christine, tetapi telepon Christine tidak bisa dihubungi. Ibunya mulai panik, lalu mencari Christine ke rumah teman-temannya, namun tidak menemukan keberadaan Christine. Pada saat itu, ibunya mencoba menelepon polisi untuk melaporkan kehilangan anaknya. Karena pada saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, tetapi Christine belum juga ditemukan. Saat itu pukul 5 pagi, beberapa penduduk setempat yang kebetulan sedang melintas terkejut saat menemukan sesosok tubuh remaja yang sudah tidak bernyawa, setengah telanjang, tepat di tengah-tengah ladang. Ibunya yang mendengar kegaduhan itu segera pergi ke ladang dan sangat terkejut ketika dia melihat jasad wanita itu ternyata anaknya yang dia cari. Dia dapat mengenalinya karena pakaian itu yang dipakai Christine saat izin pergi ke gereja. Penemuan ini membuat hancur hati ibunya.
Dia terus menangis karena tidak percaya anak yang dicintainya harus pergi meninggalkannya. Dalam kesedihannya, ibunya selalu berkata, "Kenapa kamu meninggalkan aku, Nak? Ya Tuhan, biarkan aku saja yang pergi untuk menggantikan anakku." Setelah mendapat informasi tentang pembuangan jasad tersebut, polisi segera menuju ke lokasi. Awalnya, polisi menduga adanya kasus pemerkosaan dan penghilangan nyawa. Menurut penyelidikan awal, ditemukan luka tusuk di lehernya yang mungkin menjadi penyebab kehilangan nyawanya. Namun setelah diotopsi, diketahui bahwa tubuh yang ditemukan tersebut adalah Christine. Ia kehilangan separuh kulit di wajahnya karena cairan asam yang disiramkan ke wajahnya. Tim forensik menyatakan bahwa dia masih hidup saat insiden itu terjadi dan itu dilakukan sebelum kulitnya terkelupas. Kemudian, tim forensik menemukan bahwa tidak hanya kulit wajahnya yang hilang, sebagian leher dan rambutnya juga pun hilang. Kejaksaan juga mengkonfirmasi bahwa Christine telah diperkaos berdasarkan pendarahan yang ditemukan di dalam alat kelaminnya. Polisi juga menduga bahwa penghilangan nyawa mungkin sedang dalam pengaruh obat-obatan karena betapa brutalnya Christine dihabisi. Polisi melihat rekaman CCTV di seluruh lokasi, mencoba mencari tahu bagaimana Christine bisa sampai di sana. Christine yang saat itu sebelum kehilangan nyawanya baru berusia 16 tahun. Tragisnya, dia harus kehilangan nyawa hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Selama penyelidikan, Christine muncul di CCTV berjalan dengan seorang pria pada Minggu malam itu. Ini adalah rekaman terakhir yang diketahui tentang dirinya. Dalam pencarian, pertama-tama polisi akan mengerucut pada satu nama yang bernama Jonas Martel Bueno. Dia awalnya ditangkap atas penghilangan nyawa seorang petani yang berusia 62 tahun di kota Danau Cebu. Namun kali ini, dia membantah terlibat dalam kehilangan nyawa Christine. Polisi mencurigainya karena gaya penghabisan nyawanya sangat mirip dengan penghabisan nyawa Christine. Setelah beberapa penyelidikan lebih lanjut, akhirnya Jonas tidak terbukti terlibat. Belakangan, polisi mencurigai seorang pria yang diidentifikasi sebagai John yang merupakan mantan pacar Christine. Dia menjadi tersangka utama karena Christine memutuskan hubungan dengannya hanya beberapa hari sebelum kehilangan nyawanya. Polisi melihat kecemburuan sebagai motif yang mungkin terjadi karena polisi menyelidiki percakapan keduanya di Facebook Messenger. Polisi juga mencari bukti bahwa tersangka menggunakan akun palsu untuk memancing korban agar mau bertemu dengannya. Dan berdasarkan petunjuk tersebut dan juga karena beberapa pesan mencurigakan yang telah dihapus, John ditangkap di rumahnya. Ibu John mengklaim bahwa putranya sedang bermain basket dengan teman-temannya dan melakukan pekerjaan rumah tangga pada hari penghabisan nyawanya. Ibu tersangka menambahkan bahwa putranya pasti sedang dalam pelarian jika dia melakukan penghilangan nyawa. Terlebih lagi, John sendirilah yang membukakan pintu ketika polisi datang ke rumah keluarga tersebut dengan membawa surat penangkapan. Setelah John dites, ternyata dia negatif. Dia tidak memakai obat terlarang. Polisi pada awalnya yakin bahwa John adalah tersangkanya. Saksi mata dan rekaman CCTV menunjukkan bahwa Christine berjalan meninggalkan gereja diikuti oleh John pada pukul 18:12. Meskipun kasus ini telah dianggap ditutup, pada tanggal 19 Maret, polisi masih mencari 2 tersangka yang tersisa. Hal ini dikarenakan beberapa saksi mata mengatakan bahwa ada 3 orang yang bersama Christine pada malam itu.
Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh tim forensik. Mereka menyimpulkan hal itu dari kerusakan yang terjadi pada tubuh korban. Ibu Christine juga percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hal seperti itu. Sang ibu menaruh dendam karena ia sama sekali tidak mengetahui hubungan keduanya. Christine tidak pernah menceritakannya. Sampai sekarang, saya masih tidak percaya bahwa dia sendirian menghabisi Christine. Saya tidak tahu tentang anak laki-laki itu, kata ibu Christine. Kemudian disadari bahwa semuanya itu adalah sebuah kekeliruan, karena ternyata Christine memiliki satu pacar yang lain. Namun tidak seperti John, pacarnya ini adalah pacar yang tersembunyi. 1 bulan kemudian pada tanggal 9 April 2019, ada seorang pria bernama Renato Lines yang berusia 43 tahun. Dia mengaku bahwa dialah pelakunya dan mengaku sebagai pembuat akun palsu dan pura-pura sebagai remaja untuk mengajak Christine berkenalan. Menurut pengakuan Renato, sejak berkenalan, dia sangat terobsesi dengan Christine dan berpura-pura sebagai pria muda yang bernama Gigi Diaz di Facebook. Keduanya mulai aktif berkomunikasi melalui platform media sosial populer tersebut selama sekitar 4 hingga 6 bulan. Renato juga mengakui telah menjalin hubungan dan berencana bertemu pada minggu setelah pulang gereja. Renato berkata dia bertemu Christine pada pukul 6 malam. Dia menunggu di depan gereja. Dia juga mengirim pesan beberapa kali kepada Christine, tapi tidak ada balasan. Saat Christine keluar dari gereja, Renato menghampiri Christine lalu memperkenalkan diri sebagai Gigi Diaz. Christine sangat terkejut karena dia kira Gigi Diaz adalah seorang pemuda yang seusia dengannya. Namun ternyata Gigi Diaz adalah seorang bapak-bapak yang berusia 40-an dengan wajah yang seram. Renato lalu ingin mengantar Christine pulang ke rumah, tapi Christine menolaknya dan berkata kalau dia akan bertemu dengan mantannya. Christine kemudian berjalan dengan cepat lalu menjauh dari Renato. Namun Renato tetap mengejar Christine. Dalam perjalanan, Renato merayu Christine karena dia sangat tertarik padanya. Akhirnya mereka sampai di lahan kosong. Di tempat itu, Renato mulai bersikap agresif kepada Christine. Christine ketakutan, tapi dia berusaha untuk tetap tenang sambil berjalan dengan cepat. Christine berkata kalau dia harus pergi karena dia sudah ada janji sama mantan pacarnya. Saat Christine ingin bertemu pria lain, Renato langsung marah. Renato yang mendengar pengakuan Christine saat itu langsung emosi dan marah. Terlebih saat itu, Renato sedang dalam pengaruh obat terlarang, sehingga emosinya sulit ia kontrol. Renato lalu mengambil gunting yang ia bawa dan menikam Christine lebih dari 30 kali di berbagai bagian tubuhnya. Dia juga menggunakan gunting yang sama untuk menguliti wajahnya. Setelah itu dia pergi ke sumur untuk membersihkan diri. Dia mengaku dia sedang mabuk pada saat itu, makanya dia melakukan kekerasan kepada Christine. Pada tanggal 9 April, Renato akhirnya ditangkap oleh polisi, di mana ia membuat pengakuan di luar hukum karena telah menghabisi nyawa Christine. Namun ia mengajukan pembelaan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tersebut. Sebelum persidangan dimulai pada 24 Mei 2020, Renato ditemukan tidak bernyawa di dalam tahanannya dalam keadaan tergantung. Karena dia mendapati kecaman yang terus-menerus dari masyarakat dan sesama tahanan yang membuat Renato akhirnya mengakhiri hidupnya.